Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa ma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan tentang fikih. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini materi yang spesial, mengingat keberadaan kita sekarang di penghujung Zulqa'dah ya, sudah 25 Zulqa'dah sekarang. Artinya sekitar 5 atau 6 hari lagi ya, 5 atau 6 hari lagi kita masuk dalam bulan Zulhijjah. Dan di bulan Zulhijjah kita akan melaksanakan ibadah yang mulia. Ya, bulan Zulhijjah memiliki keutamaan tersendiri karena termasuk dalam bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram. Dan ibadah yang mulia di dalam bulan Zulhijjah salah satunya adalah kurban. Ya, adalah kurban. Materi kita ini materi yang di luar dari pembahasan kita biasanya. Dalam kitab Safinatun Najah tidak disebutkan materi ini. Ya, karena Safinatun Najah hanya membatasi pada masalah ibadah saja. Ya. Sebagian ulama memasukkan masalah ini dalam masalah ibadah setelah pembahasan berkaitan dengan haji, ya. Setelah pembahasan tentang haji, sebagian ulama memasukkan pembahasan tentang ini. Ya. Karena dalam pembahasan haji ada al-hadyu, ya. Ada hewan juga yang disembelih dalam haji, namanya al-hadyu. Maka sebagian ulama sekaligus membahas tentang kurban ini, al-udhiyah bersamaan dengan al-akikah. Namun umumnya ulama Syafi'iyah memasukkan pembahasan kurban ini di belakang, ya, bersamaan dengan al-at'imah, ya, pembahasan tentang bab makanan. Di situ dimulai dengan hewan buruan, as-sayd, kemudian ad-dabah, penyembelihan, kemudian masuk dalam al-udhiyah dan dilanjutkan tentang akikah. Nah itu biasanya kalau ulama Syafi'iyah. Baik. Kurban, jadi ibadah kurban ini tidak hanya dikhususkan ya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, namun juga disyariatkan pada umat-umat yang terdahulu. Oleh sebab itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am." Jadi bagi tiap umat telah disyariatkan penyembelihan, ya. Mansakan. Ya, dimaksud mansakan di sini adalah kurban. Ya. Liyadhkuru smallahi, supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, terhadap apa yang telah direzekikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka min bahimati
al-an'am, ya, dari hewan ternak, ya. Sebagai contoh, ikhwah sekalian, yang kita bisa lihat dalam Al-Quran, kurban yang dilakukan oleh dua putra daripada Nabi Adam alaihissalam, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 27, in qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, ya. Bahwa ketika putra Nabi Adam, ya, siapa putra Nabi Adam? Dua putra Nabi Adam siapa? Habil dan Qabil, ya. Id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima, ya. Jadi ketika mereka berdua itu mempersembahkan kurban sembelihan, fatuqabbila min ahadihima, diterima salah seorang dari mereka. Siapa yang diterima itu? Qabil atau Habil yang diterima kurbannya? Habil, ya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Siapa yang lain di sini? Qabil, ya. Nah, disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa Habil di sini adalah peternak, ya. Jadi beliau memang adalah peternak dan mengorbankan atau berkurban hasil ternak terbaiknya. Jadi memang yang terbaik, ya. Oleh sebab itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke surga. Sedangkan si Qabil ini, ya, adalah petani, ya. Tadi Habil itu adalah peternak, sedangkan Qabil ini adalah petani. Dan dia berkurban hasil panen terburuknya, ya. Jadi yang dia kurbankan ini adalah hasil panen terburuk, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini bahwasanya syariat kurban ini sudah ada bahkan sejak Nabi Adam. Nah, di masa Nabi Ibrahim kita bisa lihat juga bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar putranya, siapa putra Nabi Ibrahim? Ismail, ya, alaihissalam, itu dikurbankan, disembelih, ya. Dan singkat cerita, ya, setelah keduanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadainahu bi dzibhin azim, dalam surat Shaffat. Maka kami tebus anak itu, si Ismail, dengan seekor sembelihan yang besar, ya, kambing yang besar. Nah, dari mana kambing itu, atau di sini disebutkan domba, ya. Ibnu Katsir berkata, wa huwa al-kabshul ladzi qarrabahu ibnu Adam fatuqabbila minhu. Jadi domba yang menjadi pengganti daripada Nabi Ismail ketika akan disembelih, itu dari mana datangnya? Apakah Nabi Ibrahim memang sudah siapkan kurban itu? Tidak. Justru yang disiapkan untuk disembelih siapa? Ismail, kan? Kemudian tiba-tiba
Yang menjadi gantinya apa? Domba yang besar. Itu dari mana? Kalau Ibnu Katsir di sini mengatakan bahwa itu adalah huwal kabsyul ladzi qarrabahu ibnu Adam. Dia adalah domba yang dikurbankan oleh siapa? Habil. Ya. Jadi Habil pernah berkurban kan? Dan diterima. Nah, itulah yang menjadi ganti daripada Ismail. Nah, nah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Baik. Apa definisi daripada kurban? Apa definisi daripada kurban? Di sini Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, di antara salah satu syarah kitab dalam mazhab Syafi'i, kitab Minhajut Thalibin, di sini disebutkan definisi daripada kurban. Hiya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala. Dia adalah hewan ternak yang disembeli untuk mendekatkan diri kepada Allah min yaumil 'aid, sejak hari raya Idul Adha ila akhiri ayami at-tasyrik, hingga akhir hari tasyrik, ya. Hari Id itu tanggal berapa, Bos kalian? Tanggal 10 hari Id. Idul Adha. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Kalau ada yang tanya antum sekarang, kita lebaran tanggal berapa? Jawabannya apa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Kalau ditanya tanggal berapa Idul Fitri? 1 Syawal. Nah. Ya, mungkin maksud orang itu bertanya kapan tanggal miladinya, ya. Ya, kalau tanggal miladi ya kita belum bisa tentukan. Tapi kalau tanggal hijriyahnya ya kita bisa tentukan Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha ya tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Nah. Baik. Nah, itu definisi daripada kurban. Jadi dia adalah sembelihan dari hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari? 11, 12, 13 Zulhijjah. Itulah hari-hari tasyrik. Berarti batas akhir daripada penyembelihan tanggal berapa? Tanggal 13 hari tasyrik. Nah, di situ hari terakhir penyembelihan. Artinya kalau ada yang mau menyembelih di hari itu masih bisa. Masih bisa. Ya. Kapan akhir hari tasyrik itu, Ibu sekalian? 13 Hijriah, 13 Zulhijjah. Nah, 13 Zulhijjah itu kapan akhirnya? Kapan akhir Zulhijjah? Kapan akhir 13 Zulhijjah? Kapan pergantian hari, Ibu sekalian? Pergantian hari dalam Islam kapan? Pergantian hari di dalam Islam. Ini hari apa? Senin kan? Kapan masuk waktu hari Selasa? Maghrib. Ya. Dengan terbenamnya matahari, masuknya maghrib, maka itulah hari Selasa. Ya. Baik.
Berarti kalau tanggal 13 Hijriah, 13 Zulhijjah, saat-saat seperti ini sudah, misalnya anggaplah sekarang ini hari 13 Zulhijjah. Berarti ini adalah akhir-akhir, batas akhir daripada 13 Zulhijjah. Ya. Nanti masuk maghrib, itu sudah masuk 14 Hijriah. Jadi ini, kalau misalnya sekarang 13 Zulhijjah, masih bisa menyembelih apa tidak? Kalau ada yang mau berkurban, dia dapat kambing, bisa beli kambing misalnya. Masih bisa berkurban? Anggap sekarang ini 13 Zulhijjah, kita belum masuk maghrib. Masih bisa? Masih bisa. Nah. Baik. Itu definisi kurban. Kemudian hukum kurbannya, sekalian. Apa hukum kurban? Hukum kurban kalau menurut mayoritas ulama, ya, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah, itu menghukumi kurban adalah sunnah dan bukan wajib. Tapi menurut Hanafiyah, hukumnya adalah wajib kurban. Nah, hal ini berdasarkan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat, ya, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di sini perintah. Dan hukum asal perintah itu adalah apa? Wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Nah, berarti yang mengatakan wajib itu yaitu adalah pendapat yang punya alasan yang kuat. Ya, mazhab Hanafi mengatakan wajib berangkat dari ayat ini. Ini adalah perintah dan hukum asal perintah adalah wajib. Tapi tadi kita katakan mayoritas ulama itu mengatakan sunnah. Dari mana kesimpulan sunnah itu? Padahal tadi kita katakan hukum asal perintah adalah wajib. Dari mana? Ya, kemudian tiba-tiba datang dengan kesimpulan sunnah. Nah, maka kita katakan bahwa hukum asal perintah adalah wajib, kecuali jika ada dalil yang memalingkan hukum wajib itu kepada sunnah. Nah, dalil yang memalingkan hukum wajib ini kepada sunnah adalah, inilah dalil yang dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama. Di mana mayoritas ulama mengatakan, atau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, atau di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, itu artinya sudah bisa memastikan bulan Dzulhijjah itu sudah masuk. Ya. Wa arada ahadukum an yudhahi. Dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, ya. Fala yamsik sya'rahu wa dhufurahu. Maka janganlah dia apa? Mencukur, ya, bulu-bulunya dan memotong kukunya. Mana yang jadi syahid dalam hadis ini, sekalian? Yang dijadikan dalil dalam hadis ini oleh mayoritas ulama sampai berkesimpulan hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Coba antum analisa hadis tadi. Kira-kira kenapa sampai mayoritas ulama berkesimpulan hukumnya sunnah berangkat dari hadis tadi? Antum bisa analisa? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi fala yamsik sya'rahu wa dhufurahu. Kalau salah seorang di antara kalian mau, kalau hilal Dzulhijjah telah masuk dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, maka janganlah dia
mencukur rambut, bulu-bulu, dan memotong kukunya. Apa alasannya kira-kira? Yang bisa antum tangkap setelah mendengar hadis ini, yang bisa dijadikan pegangan sampai berkesimpulan kurban itu sunnah dan tidak wajib. Ada yang bisa analisa? Jawabannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Wa idza arada ahadukum an yudhahi. Jika salah seorang di antara kalian mau berkurban. Apa yang antum pahami dari situ? Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada orang yang mau berkurban saja. Paham? Artinya yang mau saja. Artinya kalau memang kurban itu adalah wajib, ya, kalau memang kurban itu hukumnya adalah wajib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan seperti itu. Benar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan artinya tidak ada pilihan antara mau atau tidak mau. Sedangkan di dalam hadis tadi disebutkan bahwa yang mau melaksanakan kurban. Ya, berarti di situ dibuka peluang antara mau dan tidak. Kalau memang wajib, maka tidak ada pilihan seperti itu. Paham? Berarti hukumnya adalah apa? Sunnah. Nah, itu analisa daripada mayoritas ulama. Ya tentunya masalah ini adalah masalah khilafiyah yang sah. Baik. Al-Imam Syafi'i juga menyebutkan dan disebutkan dalam Mukhtasar Al-Muzani dan dalam kitab Al-Um juga ada. Al-Muzani mengatakan qala Syafi'i, ini murid daripada Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, wa balaghana, telah sampai kepada kami anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, kana la yudhhiyani, pernah Abu Bakar dan Umar tidak berkurban, ya, karahiyata an yura annaha wajibah, sebagai apa? Kekhawatiran dianggap kurban itu adalah wajib. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Karena memang di sini Abu Bakar dan Umar bahkan sengaja untuk tidak berkurban. Ya, sekiranya memang wajib, ya tidak mungkin mereka akan tinggalkan. Jadi justru itu, khawatir dipahami wajib, akhirnya mereka tidak berkurban. Supaya orang paham bahwa ini hukumnya adalah sunnah. Nah, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban hukumnya apa? Wajib. Dan wajib bagi siapa? Nah, ini juga. Apakah wajib bagi semua orang? Menurut mazhab Abu Hanifah tidak. Yang wajib di sini adalah orang yang kaya. Orang yang kaya, orang yang mampu, ya, atau lebih tepatnya lagi orang yang sudah mencapai hartanya batas nisab. Ya, jadi hartanya itu sudah mencapai batas nisab, standar nisab, ya, pada zakat, ya. Artinya hartanya sudah wajib zakat. Maka menurut mazhab Abu Hanifah wajib baginya untuk berkurban. Nah, itu apa dalilnya Abu Hanifah? Dalilnya Abu Hanifah adalah hadis juga, ada juga hadis, ya. Dan ya, ini hadis yang dinilai sahih juga oleh sebagian ulama. Ya, di dalam riwayat itu disebutkan man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki rezeki, kemampuan, ya, walam yudhahi, namun tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekat ke tempat salat kami. Ya. Jangan mendekat ke tempat salat kami. Ini
konotasinya artinya sebuah ancaman, ya, sebuah ancaman. Oleh sebab itu, ya berpendapatlah mazhab Abu Hanifah mengatakan hukumnya adalah wajib. Baik. Kemudian sekalian dimulakan oleh Allah, keutamaan kurban ini, ya, jadi hewan kurban yang kita sembelih itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya. Dan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kurban daripada siapa? Habil. Ya. Kepada siapa? Nabi Ibrahim sebagai ganti daripada Ismail yang akan disembelih saat. Tadi kan penjelasan Ibnu Katsir seperti itu, ya, bahwa domba yang tiba-tiba muncul, ya, ketika Nabi Ismail akan disembelih menggantikan beliau, itu adalah apa? Itu adalah domba yang pernah dikurbankan oleh Habil yang diterima itu. Nah. Baik. Dan di dalam sebuah riwayat, ya, walaupun riwayat ini ada kelemahan di dalamnya, ya, riwayatnya lemah, namun dalam hal motivasi, ya, ulama kadang longgar menggunakan hadis yang dhaif sebagai motivasi, karena pada dasarnya amalan kurban ini sudah berangkat dari dalil-dalil yang sudah jelas kesahihannya. Hanya saja bagaimana memotivasi seorang untuk melaksanakannya. Nah, maka disinilah para ulama kadang longgar menggunakan hadis yang dhaif. Selama bukan hadis palsu, bedakan, ya, bedakan antara hadis dhaif dengan hadis yang palsu. Ya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ma'amila adamiyun min amal, tidaklah atau tidak ada amalan manusia, ya, yauman nahri ahabbu ilallah, yang dicintai oleh Allah di hari kurban, min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah hewan, ya, artinya membeli. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, karena hewan itu akan datang di hari kiamat nanti, bikuruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dan rambutnya, bulu-bulunya, wa adlafiha, dan kaki-kakinya. Nah, jadi itu akan datang di hari kiamat nanti menjadi saksi, ya, atas ibadah kurban yang dilakukan ketika masih hidup. Dan disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadi, ya, penjelasan hadis tadi, Syekh Mubarakfuri berkata bahwa yakni afdalul ibadat yaumal 'aid iraqatu damil qurbat, bahwa ibadah yang paling utama di Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Wa annahu ya'ti yaumal qiyamah, dan dia akan datang di hari kiamat nanti, kama kana fid dunya, seperti ketika di dunia, min ghairi nuqsani syai'im minhu, ya, tanpa ada yang kurang sedikit pun, liyakuna bi kulli udwin minhu ajr, supaya masing-masing organ tubuhnya, ya, akan menjadi pahala, wa yasiru markabuhu 'ala sirati. Ya, ini juga disebutkan di sini bahwa akan menjadi kendaraan di atas sirat. Ya, jadi ketika orang nanti akan menyeberang di atas titian, ini sempat kita bahas kemarin, ya. Nah, ternyata orang yang berkurban itu akan menjadikan hewan kurbannya itu sebagai apa? Kendaraannya. Ya. Ini disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadi, penjelasan hadis tadi. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hewan yang dikurbankan dari kalau kita berangkat dari definisi kurban tadi, di situ disebutkan adalah al-an'am. Al-an'am itu adalah hewan ternak. Hewan ternak apa saja hewan ternak sekalian? Hewan ternak yang dimaksud di sini adalah 3 jenis, ya. Tapi kalau
secara rinci ada 5. Mulai dari kambing, sapi, dan unta. Ya. Tapi kalau dirinci, kambing domba, sapi kerbau, dan unta. Berarti 5. Kalau dirinci, ya. Nah, untuk unta dan sapi itu bisa berserikat 7 orang. Ya, bisa berserikat 7 orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa naharna ini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana. Jadi di tahun Hudaybiyah kami menyembelih unta an sab'ah untuk 7 orang. Ya. Wal baqarah an sab'ah, dan menyembelih sapi juga untuk 7 orang. Ya. Sebagian orang mengatakan tidak ada itu kurban unta, kurban sapi. Yang ada itu kurban kambing saja. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sembelih apa? Kambing, kan? Terus dari mana datangnya? Dari mana syariat unta itu dan sapi? Nah, itu di sini dari riwayat Muslim ini. Baik. Nah, untuk kambing, ikhwas sekalian, ini hanya cukup untuk 1 orang, ya, termasuk domba. Ya. Ini hanya cukup untuk 1 orang. Dan hal ini berdasarkan pernyataan dari Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya oleh Atha bin Yasar bahwa bagaimana kurban kalian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa kana ar-rajulu fi ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yudahhi bi sya'anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun thumma tabahan nas fasara kama tara. Bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang itu menyembelih apa? 1 kambing untuk dirinya, ya, atas nama untuk dirinya, ya, dan keluarganya. Jadi 1 orang yang berkurban, dan itu sudah mencukupi, terhitung berkurban untuk 1 keluarga itu. Nah, makanya nanti kita katakan bahwa kurban ini adalah kurban yang hukumnya sunnah. Untuk pribadi-pribadi itu namanya sunnah ain, sunnah yang dituntut bagi pribadi-pribadi. Tapi untuk keluarga, ya, 1 nafkah itu namanya sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Karena ada namanya wajib ain, wajib kifayah, kan? Nah, maka sunnah juga seperti itu. Ada namanya sunnah ain, sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya kalau 1 orang dalam 1 keluarga itu telah berkurban, maka gugur atau tidak dituntut lagi keluarga yang lain. Itu namanya sunnah kifayah, sunnah kolektif, ya. Nah, jadi di sini sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, bahwa kambing itu untuk dirinya sendiri dan itu sudah terhitung berkurban 1 keluarga. Ya, kalau dia misalnya mau 1 keluarga itu dapat pahala semua, berarti caranya adalah dia meniatkan pahalanya, ya, berserikat pahala pada kurban itu. Nah, di sini Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa mereka makan dari daging kambing tersebut dan mereka juga bersedekah dari daging kambing tersebut. Kemudian ini menjadi kebanggaan bagi mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat itu. Nah. Baik. Baik. Ya. Jadi maksud riwayat tadi itu untuk dirinya dan keluarganya, maksudnya di sini adalah kongsi dalam hal pahala. Tapi yang terhitung untuk kurban itu cuma 1 orang.
Misalnya dalam satu orang itu ada bapak, istri, 2 anak misalnya, ya. Jadi 4 orang dalam keluarga. Ketika bapak berkurban, maka yang terhitung kurban itu cuma bapak saja. Ya, 3 keluarga yang lainnya itu kalau diniatkan untuk pahala, maka mereka dapatkan pahalanya. Nah, makanya di sini disebutkan linasil buwaiti. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa berdasarkan nas Al-Buwaiti, perkataan Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Buwaiti, ala anna man nawaha anhu an ahli baitihi ajza'ahu ala syarika fi thawab. Jadi orang yang meniatkan dirinya dan keluarganya hanya bisa dalam hal pahala saja. La al-udhiyah, bukan kurbannya. Kurbannya itu terhitung 1 orang. Tapi keluarga yang lainnya hanya bisa berserikat apa? Pahala. Nah. Baik. Adapun kurban kolektif yang kita sebutkan tadi, tadi kita katakan sapi bisa 7 orang, begitu juga dengan unta, begitu juga dengan kerbau. Baik. Di sini masalah arisan kurban. Ini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Qulyubi dalam bab tentang memberi hutang. Jadi orang yang ikut bayar arisan dan mengambil bagiannya statusnya adalah berutang, ya, sampai dia membayar hingga selesai. Jadi memang arisan itu, ikhwas sekalian, motifnya orang yang ikut arisan itu 2. Pertama, mau berhutang, yang kedua mau menabung. Itu saja motifnya orang yang ikut arisan pada dasarnya. Ya. Antum biasa ikut arisan mau apa? Ya, karena kalau saya pegang uang nanti cepat habis. Yang mendingan saya ikut arisan. Berarti motifnya apa? Menabung. Ada juga mengatakan saya cari pinjaman susah, sedangkan saya butuh uang yang banyak sekarang. Ya, jadi saya mau apa? Makanya sebagian arisan itu ada yang sudah diatur memang. Misalnya 1 tahun, bulan pertama siapa yang dapat? Langsung diatur, si fulan. Bulan kedua siapa? Si fulan. Ya. Jadi yang minta terakhir itu ya yang biasanya motifnya menabung. Yang minta lebih dahulu mendapatkan arisan itu biasanya motifnya apa? Untuk berhutang. Ya, jadi arisan kurban ini pada dasarnya seperti itu. Jadi orang yang ikut arisan untuk kurban, nah itu berarti ingin berhutang untuk kurban. Itu disebutkan oleh Al-Qulyubi dalam hasyiahnya. Di sini disebutkan al-jum'atul masyhura bainan nisa. Jadi ada perkumpulan Jumat, ya, perkumpulan Jumat yang populer di kalangan wanita, bi anta khuda imra'atun min kulli wahidatin min jama'ati minhun qadran muayyanan fi kulli jum'ah au syahr. Jadi sama dengan arisan, ya. Jadi perkumpulan hari Jumat beberapa wanita. Jadi seorang wanita dari golongan mereka mengambil bagian tertentu setiap Jumat atau setiap bulan. Jadi ini seperti arisan, ada yang arisan pekanan, ada yang arisan apa? Bulanan. Nah, lalu diberikan bergilir kepada wanita yang lain, ya, sampai anggota yang terakhir. Nah, wa tadfa'uhu liwahidatin ba'da wahidah ila akhirihin. Jaizatun. Nah, ini disebutkan bahwa hal itu hukumnya apa? Boleh. Hal itu hukumnya adalah boleh. Nah, kama qalahu al-wali al-Iraqi, sebagaimana disebutkan oleh al-Iraqi. Jadi apa hukumnya? Kurban, ikut arisan untuk kurban, hukumnya adalah boleh. Ya, nah,
Dan terserah mau beli kambing atau mau beli sapi, ya itu terserah. Nah, baik, kita katakan tadi bahwa satu sapi itu boleh 7 orang, ya, atau satu kerbau atau satu unta, dan itu maksimalnya 7 orang, tidak bisa lebih dari itu. Tapi kalau misalnya niatnya berbeda, orang dalam satu sapi itu kan 7 orang. Nah, 7 orang ini anggaplah niatnya berbeda-beda. Misalnya niat apa? Di sini saya kasih faedah. Berkaitan dengan akikah, ibu sekalian. Apakah boleh selain kambing? Apakah boleh akikah pakai sapi? Atau pakai unta? Boleh? Siapa yang pernah dengar di sini? Berkaitan dengan akikah pakai sapi atau unta? Pernah dengar? Belum? Ya, dalam mazhab Syafi'i boleh. Akikah pakai sapi, akikah pakai unta. Dalam satu unta boleh 7 anak diakikah di situ. Satu sapi juga boleh. Ya. Satu kerbau. Nah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau laki-laki? Apakah tetap 7? Padahal laki-laki itu berapa biasanya? Kambing. 2 kan? Nah, kalau satu sapi kita katakan 7 orang. Nah, bagaimana kalau semuanya laki-laki? Sedangkan kita katakan satu laki-laki itu dasarnya adalah 2 kambing. Kita katakan bahwa 2 kambing untuk laki-laki itu sunnah. Dan kesunahan akikah sudah cukup walaupun 1 kambing. Dari mana pernyataan itu? Ya, Nabi SAW pernah mengakikah siapa? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain diakikah oleh Nabi SAW masing-masing seharusnya kalau pemahaman kita, Hasan dan Husain 2 orang, sama-sama laki-laki. Harusnya berapa kambing? 4. Tapi kenyataannya Nabi SAW akikah berapa ekor kambing? 2 saja. Dan 2 ekor kambing ini 1 Hasan dan 1 Husain. Berarti dari situ bisa disimpulkan bahwa akikah untuk anak laki-laki sudah cukup walaupun hanya 1 ekor kambing. Kalau mampu 2 itu yang lebih afdal. Paham? Ya, jadi 1 ekor sapi itu tetap bisa 1 ekor sapi itu tetap bisa 7 orang anak walaupun semuanya adalah laki-laki. Baik, saya kembali. Karena unta, sapi, kerbau boleh dipakai akikah. Nah, bagaimana jika 7 orang yang berserikat tadi untuk kurban, ternyata sebagian di antara mereka ada yang niatnya apa? Akikah. Misalnya 6 orang kurban, 1 orang niat apa? Akikah. Atau 6 orang niat akikah, 1 orang niat kurban. Ya, atau berapa? Terserah. Yang jelasnya dalam 1 sapi itu ada yang beda niat. Itu apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Dalam mazhab Syafi'i ya disebutkan oleh Al-Qulyubi dalam hasyiahnya, wa tajuzu musyarakatu jama'atin sab'atin fa aqal fi badana au baqarah. Jadi boleh bagi 7 orang atau kurang. Ya, 7 orang atau kurang. Jadi misalnya gini, dalam 1 sapi itu atau kerbau atau unta yang berserikat cuma 2 orang, boleh apa tidak? Itu kan kurang dari 7. Boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai 6 orang. Boleh apa tidak? Boleh? Boleh, tidak masalah. Jangankan 2 orang, 1 orang pun, ya, kalau dia mampu beli sapi sendiri, dia tidak berserikat dengan siapa-siapa di situ, maka kita katakan boleh. Bahkan itu lebih afdal daripada 1 ekor kambing. Nah. Atau dia beli unta 1 ekor
unta. Dan dia sendiri tidak berserikat di situ. Maka kita katakan itu yang lebih afdal dibandingkan satu ekor kambing. Baik. Nah, kata Al-Qalyubi di sini mengatakan bahwa itu hal yang dibolehkan walaupun mereka jumlahnya kurang dari 7. Ya. Misalnya, kana kulluhum an akikatin, semuanya niatnya akikah, au ba'dhum atau sebagian di antara mereka, au udhiyatin atau sebagian di antara mereka yang mau berkurban, aula atau tidak. Ya. Yang jelasnya beda niat di dalam satu hewan itu boleh. Mau kurban, ada yang mau kurban, ada yang mau akikah, boleh. Sekarang ikhwas sekalian, apa hukumnya kurban sekaligus akikah? Ada yang mau berkurban, tapi belum di akikah. Nah, apa hukumnya? Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa wa inda Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah, ya, dari Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah mengatakan bahwa malam ya'uqqa anhu ajza'athu udhiyah. Ya. Barang siapa yang belum akikah, maka hewan kurban cukup baginya. Ini disebutkan, ya. Wa inda Ibnu Abi Syaibah an Muhammad bin Sirin wal Hasan. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat Ibnu Sirin dan Al-Hasan Al-Basri bahwa yujzi'u anil gulami, jadi kurban telah mencukupi, ya, untuk yujzi'u anil gulam al-udhiyatu minal aqiqah. Jadi satu hewan kurban itu sudah cukup sebagai akikah untuk seorang anak. Ini satu pendapat sebetulnya, ya. Ada juga yang mengatakan makruh, bukan makruh. Ada yang mengatakan tidak bisa hal yang seperti itu. Ada juga yang merinci. Kalau mazhab Syafi'i sebetulnya merinci. Mazhab Syafi'i mengatakan seperti ini, bahwa launawa al-aqiqah wal udhiyah lam tahsul ghaira wahidin inda hajim. Hajim di sini Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa satu kambing, satu hewan kurban diniatkan juga untuk akikah itu tidak cukup, ya, tidak sah, ya. Tapi menurut Ar-Ramli, wa yahsulu al-kull inda mim ra. Jadi sementara menurut mim ra ini adalah rumus, ya, rumus dalam buku-buku mazhab Syafi'i. Maksudnya di sini adalah Imam Ramli, ya, menyatakan bahwa itu boleh. Ya, Ramli, jadi di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ada perselisihan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak bisa digabung antara niat akikah dan kurban sekaligus. Sedangkan Ar-Ramli mengatakan boleh. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau memang seseorang itu tidak mampu sama sekali untuk membeli hewan khusus untuk akikah, hewan khusus untuk kurban, ya, masing-masing, maka kita katakan boleh dia mengikuti pendapat Ar-Ramli. Tapi kalau misalnya bisa membeli khusus untuk kurban, khusus untuk akikah, ya, orang yang mampu, maka kita katakan itu lebih baik, ya. Karena itu yang disepakati oleh ulama. Ya, adapun jika diniatkan bersama, maka itu adalah khilaf. Sedangkan al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari ranah khilaf ulama adalah dianjurkan. Ya. Jadi kalau antum dihadapkan antara sesuatu yang disepakati dengan sesuatu yang diperselisihkan, maka sebaiknya pilih yang mana? Pilih yang disepakati. Ya. Hindari masalah
khilafiyah. Baik. Sekira cukup ikhwas sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan atau saya lengkapi saja dulu ya. Untuk pekan depan kita masuk dalam masalah menyembelih hewan kurban. Ya. Di sini ikhwas sekalian, apa hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal? Ya. Orang tuanya misalnya sudah meninggal, dia kemudian berniat untuk berkurban atas nama orang tuanya. Nah, disebutkan di sini dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, an Ali annahu kana yudhi bi kabshaini ahaduhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar an nafsihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 2 ekor domba. Ya. Ahaduhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Wal akhar, ya, dan yang kedua an nafsihi, untuk dirinya sendiri. Faqila lahu, maka ketika itu ditanya, ya, kenapa melakukan hal seperti itu? Faqala amarani bihi ya'ni an-nabi fala ada'ahu abada. Ya, kata Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan hal ini kepada saya. Ya, jadi beliau sudah mendapatkan apa? Isyarat, bahkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat sebelum beliau meninggal. Nah, maka kata Ali, ya, fala ada'ahu abada, maka saya tidak pernah meninggalkannya selamanya. Selama Ali masih hidup, beliau pasti lakukan hal yang seperti itu. Nah, maka di sini Al-Imam Tirmidzi, karena ini dalam kitab Sunan Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi mengomentari bahwa wa qad rakhasa ba'du ahli al-ilm an yudhi 'anil mayyit wa lam yara ba'dahum an yudhi an yudhaha anhu. Jadi sebagian ulama memberi keringanan untuk menyembelih hewan kurban bagi orang yang sudah meninggal. Namun ulama yang lain ternyata tidak memperbolehkannya. Jadi dari sini kita pahami kesimpulan dari Imam Tirmidzi bahwa ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan, qala Abdullah bin Mubarak mengatakan ahabbu ilayya an yutasaddaq anhu. Jadi yang lebih saya senangi, yang lebih saya sukai adalah disedekahkan saja, ya, disedekahkan saja, ya, wala yudaha anhu, dan tidak diatasnamakan sebagai kurban. Wa indaha, tapi kapan dia berkurban atas nama orang yang meninggal itu, fala ya'kul minha syai'a, maka jangan dia makan sedikit pun darinya. Ya, artinya apa? Wa yatasaddaq biha kulliha, dia harus sedekahkan semuanya. Itu konsekuensinya. Kalau dia berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka apa? Maka konsekuensinya dia tidak boleh mengambil hewan kurban itu. Dia harus apa? Sedekahkan semuanya. Ya. Qala Muhammad, qala Ali bin Madini. Ya. Ini komentar yang lain. Wa qad rawahu ghairu syarikin qultu lahu nah. Baik. Al-Imam Nawawi juga menjelaskan seperti ini, bahwa hadzal qiyas yaqtadi jawaz at-tadhiyah 'anil mayyit. Ya, jadi secara analogi, secara qiyas boleh berkurban atas nama mayit, orang yang sudah meninggal. Li'annaha darbun minas sadaqah, karena itu termasuk jenis sedekah. Wa qad atlaqa Abul Hasan Al-Ubadi jawaz at-tadhiyah 'anil ghair. Ya, Abu Hasan Al-Ubadi membolehkan secara mutlak, ya, untuk kurban atas nama orang lain. Dan ini juga pendapat daripada mazhab Hambali dan mazhab Hanafi.
Mazhab Hambali, mazhab Hanafi boleh secara mutlak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Bedanya mazhab Hanafi mengatakan kalau berkurban atas nama orang yang sudah meninggal maka tidak bisa diambil, ya, harus dia sedekahkan semua. Kalau mazhab Hambali boleh. Nah, kemudian di sini disebutkan warawa fihi haditsan lakin fit tahdhib annahu la yajuzu tadhiya 'anil ghair bi ghairi idnihi wa kadzalika 'anil mayyit illa an yakuna awsa bihi. Namun menurut pendapat yang lain tidak boleh, ya, jika tidak ada izin atau wasiat baik orang lain atau si mayit. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i seperti ini. Mazhab Syafi'i itu merinci bahwa untuk orang yang sudah meninggal dilihat pernah berwasiat atau tidak. Kalau ada wasiat maka dijalankan wasiatnya. Tapi kalau tidak ada wasiat maka tidak bisa, ya, berkurban atas namanya. Jadi sebaiknya bagaimana? Kalau tidak ada wasiat sebaiknya apa? Sedekah saja. Sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Kan beda itu. Beda antara sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dengan berkurban atas namanya. Nah, kalau sedekah itu disepakati ulama, itu boleh hukumnya. Baik, sekira cukup ikhwan sekalian. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan tata cara menyembelih hewan kurban insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, sisa waktu kita bisa diskusi kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, ya, silakan. Nah, orang meninggal tidak ada wasiatnya. Nah, tapi dia bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal itu, anggaplah orang tuanya, dan dia mendapat wasiat di dalam mimpinya. Apakah dijalankan wasiat itu? Tidak. Ini bukan wasiat namanya. Nah, mimpi bukan wasiat. Nah, jadi wasiat yang dimaksud wasiat adalah ketika masih hidup. Nah, tapi kalau dia tetap mau untuk berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka bisa dia ikut pendapat Hanafi atau Hambali. Tadi Hanafi dan Hambali boleh secara mutlak. Ya, dia bisa ikut pendapat itu. Tapi ikuti konsekuensinya. Kalau ikut Hanafi berarti tidak boleh dimakan. Dia harus sedekahkan semuanya. Kenapa tidak boleh dimakan? Haram? Maksudnya haram. Maksudnya di sini adalah tidak boleh dimakan karena ini hak orang lain, bukan dirinya. Nah, itu bukan miliknya. Makanya harus disedekahkan semuanya. Sedangkan menurut Hambali boleh, tetap boleh dimakan. Jadi kalau mau mengambil pendapat Hambali dan Hanafi, karena mereka ternyata juga ada perbedaan dalam masalah pembagiannya, ya sebaiknya kalau mau keluar dari ranah khilaf di kalangan Hambali dan Hanafi, kan mereka tadi sepakat boleh kan? Boleh secara mutlak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Itu mereka sepakat. Tapi khilafnya di mana? Khilafnya pada masalah pembagiannya. Apakah boleh diambil atau harus dibagi semuanya? Nah, kalau kira-kira yang lebih selamat, ya, anggaplah kita mengambil pendapat Hambali Hanafi yang membolehkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Dalam hal pembagian, mana yang paling selamat? Mana yang paling, kalau kita mau mengambil kaedah yang saya sebutkan tadi, al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari ranah khilaf adalah dianjurkan. Kira-kira mana yang lebih bagus? Disedekahkan semuanya. Karena yang khilafnya di sini adalah ketika dimakan. Kalau disedekahkan semuanya, maka itu yang jauh lebih baik dan disepakati oleh semua ulama. Tapi menurut Maliki makruh hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal
tanpa ada wasiat. Ya. Makanya dari awal eh, saya dari awal rekomendasikan bahwa kalau memang tidak ada wasiat, maka sebaiknya apa? Sedekahkan saja. Karena itu yang disepakati. Itu disepakati oleh para ulama. Nah, bukan maksudnya saya kemudian menilai bahwa ini pendapat lebih kuat daripada pendapat ini. Itu bukan kapasitas saya, Ibu sekalian. Saya sekali lagi ketika menyebutkan pendapat-pendapat ulama, bukan kemudian mau membenarkan dan menyalahkan, ya, bukan. Pada dasarnya saya bermazhab Syafi'i, saya berbicara, saya beramal berdasarkan mazhab yang saya pelajari, dan ketika terjadi perbedaan pendapat, maka kaidah tadi yang saya pegang bahwa al-khuruju minal khilaf mustahab. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka amalkan yang disepakati hukumnya. Ya. Nah, mazhab saya mazhab Syafi'i misalnya dalam hal wudu hanya yang wajib apa untuk wudu kepala sebagian saja kan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan yang sunnah dan disepakati oleh ulama kebolehannya adalah keseluruhan kepala. Ya, karena itu wajib menurut Hambali. Berarti ada khilaf di situ kan? Nah, berarti kalau saya mengusap seluruh kepala ketika wudu, maka itu yang wajib menurut Hambali dan itu yang sunnah menurut Syafi'i. Nah, paham? Nah, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Di Zoom silakan kalau ada yang mau bertanya, ditulis saja. Nah. Hmm. Ada wasiat atau tidak yang sudah meninggal? Tidak ada juga. Yang bayi juga masih belum masih anak-anak. Ya. Jadi maslahatnya di mana? Kira-kira kalau maslahatnya ambil pendapat Hanafi, ya, yang bisa mengikut sertakan orang yang sudah meninggal tadi. Bisa. Tapi kalau misalnya mau begini, mau tadi berapa jumlahnya mereka? 6 orang, 8 orang, ya. Satu diantaranya tidak ikut. Iya. Hmm. Kalau mau sepakati 6 orang saja. Itu yang disepakati kan? Ya, adapun orang yang pelengkapnya itu apakah diambil dari orang yang sudah meninggal? Kalau orang yang sudah meninggal itu ada wasiatnya, masukkan. Kalau tidak ada, bisa ikut pendapat Hanafi. Cuma kalau pendapat Hanafi nanti ya bagiannya orang itu, jadi setelah daging sapi itu dibagi 7, semua bagiannya disedekahkan. Nah, kenapa diutamakan itu? Karena anak-anak yang masih bayi itu pun itu tidak disunahkan untuk kurban. Yang disunahkan untuk kurban itu ketika sudah apa? Sudah mumayyiz. Nah, jadi kalau dia masih anak-anak ya. Nah, jadi sebaiknya maslahatnya untuk orang yang sudah meninggal itu masih bisa mengalir pahala kepadanya kan dengan ikut salah satu pendapat, ya, pendapat Hanafi tadi. Nah, nah, ya. Tapi kalau mau sepakati lagi 6 orang saja berkurban, ya. Dan bagian yang satu itu khususkan untuk sedekah. Sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dan bukan atas nama kurban. Itu lebih disepakati gitu, ya. Baik. Silakan, masih ada? Nah.
Baik. Baik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah, ya karena mungkin yang di Zoom juga tidak dengar pertanyaannya, berkaitan dengan bersedekah atas nama si mayit. Bagaimana kalau sedekahnya itu adalah bacaan, ya, bacaan Al-Quran atau bacaan zikir, ya. Baik. Perlu antum ketahui ikhwas sekalian bahwa dalam Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Ya, ketika seorang anak cucu Adam itu, manusia itu meninggal, maka semua amalannya sudah terputus kecuali apa? Yang pertama disebutkan apa? Sadaqatun jariyah. Kemudian apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ya. Jadi sedekah, ilmu, dan doa. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain ada berkaitan dengan haji dan umroh. Haji dan umroh. Orang yang sudah meninggal dihajikan, diumrohkan, tetap sah. Nah ini semua disepakati, semua ulama dalam hal ini. Jadi kalau sedekahnya maksudnya tadi adalah memberi makan, ya. Jadi memasak makanan kemudian memanggil orang dan itu diniatkan sebagai sedekah untuk orang yang sudah meninggal, sebagai sedekah atas nama dia. Itu boleh, disepakati kebolehannya oleh ulama. Yang jadi masalah adalah selain daripada yang kita sebutkan tadi, amalan-amalan. Misalnya apa? Bacaan Al-Quran, kemudian zikir, ya, apalagi yang lain, ya termasuk sholat, ya, puasa. Nah itu untuk amalan-amalan itu, itulah yang diperselisihkan kebolehannya oleh ulama. Ya, itu ada khilaf antara boleh dan tidaknya. Yang mengatakan boleh adalah mayoritas ulama. Ya, khususnya bacaan Al-Quran. Ya, karena tadi itu pertanyaannya. Bacaan Al-Quran kemudian meniatkan atas nama orang yang sudah meninggal agar dia dapat pahala dengan bacaan kita. Mayoritas ulama, ya, dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah itu mengatakan pahalanya sampai. Bahkan Syafi'iyah juga seperti itu. Imam Syafi'i, beliau yang dinukil bahwa berpendapat bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Imam Syafi'i sendiri. Ya. Tapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika doa pahalanya sampai. Doa adalah pahalanya sampai. Jadi ulama Syafi'iyah ketika melihat dua pendapat Imam Syafi'i ini mengatakan bahwa untuk doa sampai, tapi untuk bacaan tidak sampai. Akhirnya ulama Syafi'iyah memahami, ya termasuk Imam An-Nawawi mengatakan seperti ini, bahwa kalau seseorang itu membaca Al-Quran, ya, atau berzikir, kemudian setelah membaca, setelah berzikir, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma ausil thawaba qiraati misalnya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada si mayit. Maka ini termasuk dalam bentuk doa. Bukan dalam bentuk menghadiahkan pahala. Paham? Sedangkan menurut Imam Syafi'i tadi, berdoa dengan doa adalah sampai. Ya. Itu disepakati. Maka itu yang dipahami oleh ulama Syafi'i, termasuk Imam Nawawi memahaminya seperti itu. Ya, jadi sekedar membaca diniatkan itu tidak sampai. Tapi kalau dia baca, ya dapat pahala. Kalau kan dia baca, setiap hurufnya itu dapat pahala kan? Dia niat tilawah. Nah, setelah membaca dia baru apa? Berdoa. Nah, maka secara pemahaman itu juga sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, paham? Nah,
Adapun masalah penamaan, ya mau dinamakan sebagai ini dan itu, ya sebetulnya la musyahha fil istilah, tidak ada masalah dalam masalah penamaan. Ya mau dinamakan seperti apa, kita lihat esensinya, intinya apa. Ya. Kalau intinya adalah menghadiahkan pahala, ya itu adalah masalah khilafiyah. Yang tidak mau mengamalkan silakan, yang mau mengamalkan silakan, tidak masalah. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan pahalanya sampai dan diniatkan, bukan dengan cara berdoa tadi. Jadi membaca langsung diniatkan, ya Ibnu Taimiyah mengatakan pahalanya sampai. Nah, cuma di negeri kita ini mungkin diberikan nama khusus, ya, diberikan nama khusus, diberikan nama misalnya tahlilan atau apa, ya. Nah, kenapa sampai berkumpul seperti itu? Ya berkumpul karena orang diundang makan, kan. Nah, cuma keberadaan mereka ketika di rumah duka misalnya, itu dimanfaatkan untuk mendoakan, ya menghadiahkan pahala. Yang tidak mau menghadiahkan pahala, ya silakan langsung pergi, ya. Ambil yang sedekahnya saja dan itu dibolehkan, ya. Tapi kalau tidak mau menghadiahkan pahala, tidak masalah, tidak wajib juga, kan gitu, ya. Tapi yang mau ya tidak bisa dilarang, tidak bisa disalahkan, paham? Nah, terus kalau ceramahnya gimana? Ada ceramah biasa juga? Ada. Nah, itu gimana hukumnya? Tidak boleh? Kalau itu tidak boleh, berarti antum ceramah tarawih juga tidak boleh. Hah? Ceramah ikhwas sekalian, itu di mana-mana boleh. Ada waktu khusus? Tidak ada, kan? Waktunya bebas, kan? Nah, justru kalau sesuatu yang hukum asalnya bebas, hukum asalnya umum, boleh kapan saja, kemudian mau dilarang di acara tertentu, di waktu tertentu, itu harus datang dengan dalil. Mana dalilnya? Paham? Ya. Antum mau makan misalnya. Makan hukumnya boleh, kapan saja, kan? Tapi ketika ingin dilarang di waktu tertentu, dilarang di bulan Ramadan secara khusus di siang hari, sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari, maka harus datangkan dalil khusus. Mana dalilnya? Ada, kan dalilnya? Ya. Tapi sekarang saya katakan antum, jangan minum sekarang. Jangan makan. Kita lagi ceramah. Tidak ada dalilnya makan dalam ceramah. Nah, apakah itu cara yang bijak? Tentunya tidak. Ya, saya melarang khusus. Sesuatu yang sudah umum, boleh kapan saja. Justru saya yang harus datangkan dalil. Antum yang katakan kepada saya, mana dalilnya Ustaz? Tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam mendengar ceramah. Nah. Atau kita sekarang ini, setiap hari apa? Senin sore ini. Ya. Mana dalilnya? Ceramah khusus, mengkhususkan waktu Senin sore. Nah, kita katakan ceramah pada dasarnya boleh kapan saja. Boleh kapan saja. Cuma sekedar pengaturan, ya karena saya ada waktu Senin sore, antum juga sudah terbiasa dengan Senin sore, ya kita di situ. Sekiranya saya punya waktu lowong kapan saja, antum juga punya waktu lowong kapan saja, kita bisa pindah-pindah hari. Kan gitu. Nah, jadi kita mengkhususkan waktu seperti ini bukan berangkat dari keyakinan tertentu bahwa ceramah di Senin sore itu lebih afdol daripada hari yang lain. Tidak ada. Atau antum ada pemikiran seperti itu? Tidak ada, kan? Tidak ada. Kalau ada pemikiran seperti itu, berarti pemikirannya yang salah, bukan caranya. Paham? Nah, begitu juga dengan acara-acara tadi yang kita sebutkan. Kalau mereka berpikiran bahwa itu adalah perbuatan yang wajib, ya tidak ada ulama yang wajibkan seperti itu. Maka pemikirannya yang kita kritik.
Bukan acaranya. Acaranya sudah, artinya sudah boleh. Yang penting adalah keyakinannya. Nah, baik, di sini terakhir kalau kalian ada pertanyaan di Zoom. Ada keluarga saya yang ingin berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dan bentuk kurbannya itu hanya ingin mengirimkan berupa uang kepada pihak yayasan senilai harga kambing misalnya. Apakah boleh seperti itu atau kami yang langsung membeli kambingnya? Syukran. Yang mau berkurban ini adalah keluarga kan? Ya, di sini sebutkan ada keluarga saya. Artinya bukan yang bertanya ini laki-laki atau perempuan. Oh, panitia ini. Nah, jadi antum, anggaplah di sini laki-laki, antum dan pihak yayasan di sini sama-sama wakil. Karena yang mau berkurban di sini siapa? Keluarga antum kan? Nah, jadi baik mempercayakan kepada yayasan untuk membeli atau memberikan antum amanah untuk membeli, ya, yayasan dan antum sama-sama wakil. Hanya perwakilan, ya, orang yang diberikan amanah, orang yang muwakkal, ya, untuk melakukan amanah itu. Jadi sama statusnya yayasan dengan antum. Nah, adapun berkurban atas orang meninggal, yaitu sudah kita jelaskan tadi hukumnya. Nah, baik. Sisa dilihat mana yang lebih terpercaya kira-kira, yayasan atau antum yang dipercaya. Ya, silakan sampaikan kepada keluarga. Lebih percaya saya atau lebih percaya yayasan? Kalau saya, ya, saya baru cari kambingnya, saya tidak tahu di mana penjual kambing. Ya, saya juga tidak ada pengalaman. Ya, kalau yayasan mungkin sudah sudah khusus masalah itu. Ya, atau mereka adalah penjual kambingnya sendiri. Nah, berarti kalau mereka adalah penjual kambingnya sendiri, berarti akadnya bukan akad wakalah, itu akadnya jual beli. Sudah akad jual beli. Boleh. Baik, sekiranya cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.